Haleluya saudara, shalom dan selamat pagi bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi dan doa pagi ini, di mana melalui channel ini saudara kembali akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel renungan pagi dan doa pagi ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan dan doa pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Bapa di sorga, saat ini kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri bagi kami. Kami akan kembali mendengarkan dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan kembali dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan melalui firman-Mu. Itu sebabnya berfirmanlah, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Hamba akan berdoa juga bagi mereka, biarlah setiap mereka dikuatkan dan diteguhkan pagi ini sebelum mereka melaksanakan segala aktivitas mereka. Terima kasih Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu dan hamba akan berdoa bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Yeremia pasal 29 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10, di mana topik yang saya rindu kita renungkan dari teks firman Tuhan ini saudara adalah tentang waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Saudara, setiap kita pasti merindukan pertolongan Tuhan. Setiap kita pasti merindukan Allah bekerja, Allah yang bertindak, Allah yang menyatakan kuasanya dalam hidup kita. Dia memberkati kita saat kita membutuhkan berkat-Nya. Dia menyatakan mujizat-Nya saat kita membutuhkan mujizat-Nya. Dia bekerja saat kita merindukan campur tangan-Nya. Dia menyembuhkan saat kita mengalami sakit. Dan setiap kita pasti rindu supaya Allah segera melakukannya. Tetapi saudara, Allah bekerja sesuai dengan waktunya. Dan waktu Tuhan adalah yang terbaik. Kalau kita merenungkan dalam kehidupan ini saudara, maka kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja. Dan pada akhirnya kita akan mengakui bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik. Nah saudara, saat ini yang akan kita renungkan bersama adalah bagaimana atau apa yang akan kita lakukan supaya kita mengalami campur tangan Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Dia nyatakan dalam kehidupan kita. Kita akan belajar saudara supaya dalam perjalanan kehidupan kita alami Tuhan bekerja tepat pada waktunya. Saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada setiap saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di pagi hari ini. Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonya beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkiah yang diutus oleh Zedekia Raja Yehuda ke Babel, kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk
memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel: janganlah kamu diperdaya oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana firman Tuhan disampaikan kepada umat-umat Tuhan, yang isinya bahwa ketika tiba waktunya, ketika genap waktu yang telah ditetapkan oleh Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan rancangannya bagi umat-umatnya. Di mana ayat 10 di sana dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku akan memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Jadi saudara, di sini firman Allah menegaskan bahwa ketika tiba waktu Tuhan, maka apa yang menjadi rancangannya, apa yang menjadi rencananya akan Dia genapi dalam kehidupan umat manusia, dalam kehidupan umat-umatnya. Demikian juga dalam kehidupan saya dan saudara. Ada waktu yang Tuhan sudah tetapkan. Di sana dikatakan bahwa dalam kehidupan orang Israel, di mana mereka harus dihukum karena kesalahan mereka, karena mereka melanggar firman Tuhan, sehingga mereka harus mengalami penghukuman, dibuang ke Babel. Tetapi Tuhan telah menetapkan waktu bahwa Dia akan kembali memulihkan umat-umatnya. Kenapa mereka dibuang ke Babel? Karena kesalahan mereka, dan untuk diproses di sana. Dan pada akhirnya Tuhan akan kembalikan mereka. Tuhan akan pulihkan mereka kembali. Saudara, dalam kehidupan kita, ada waktu yang telah Tuhan tetapkan bagi setiap kita. Ada waktu bagi Dia untuk menolong kita, memulihkan kita, menyembuhkan kita, memberkati kita, saudara. Ada waktu yang Tuhan telah tetapkan bagi setiap kita. Waktu yang terbaik yang Dia tetapkan bagi setiap kita. Dan untuk sampai kepada waktu yang Tuhan sudah tetapkan, seringkali ada proses yang harus kita jalani. Ada proses yang harus kita hadapi dalam menjalani sampai kepada waktu yang Tuhan telah tetapkan. Di dalam Allah bekerja bagi setiap umat-umatnya, saudara, bagi Tuhan proses itu penting. Karena proseslah yang akan mengubahkan umat-umat Tuhan. Proseslah yang akan mengubah setiap orang menjadi lebih baik. Demikian dalam hidup kita, saudara. Dalam berbagai sisi kehidupan kita, ada begitu banyak kita yang harus diproses oleh Tuhan. Karakter kita, sikap kita, perbuatan kita, cara berpikir kita, dan sebagainya dan sebagainya. Ada begitu banyak yang harus diproses oleh Tuhan. Dan seringkali waktu Tuhan itu tergantung bagaimana kita menjalani prosesnya. Dan sekali lagi, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Ketika kita menjalani prosesnya, maka Tuhan pasti akan menggenapi janjinya sesuai dengan waktunya. Karena tadi dikatakan bahwa aku akan menepati janjiku. Dan kapan janjinya digenapi? Setelah proses itu dijalani. Demikian juga dalam hidup saya, dalam hidup saudara.
Mari kita serahkan hidup kita diproses oleh Tuhan. Ada begitu banyak hidup kita yang harus diproses oleh Tuhan untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang baik, menjadi pribadi yang lebih baik dalam tindakan kita, dalam perkataan kita, dalam cara berpikir kita, dalam sikap kita, perbuatan kita. Ketika kita menjalani prosesnya, maka Tuhan akan memproses hidup kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Dan itu jauh lebih berharga bagi Tuhan daripada hasil yang kita peroleh. Berbicara tentang hasil, pencapaian, mujizat dan sebagainya, dengan satu detik, dengan satu ketika Allah bisa wujudkan itu semua. Kita lihat di dalam Alkitab bahwa begitu banyak orang-orang yang dengan seketika Allah bisa pulihkan, Allah bisa angkat kehidupan mereka. Kita tahu Yusuf yang diangkat dari penjara ke istana. Kita tahu Daud yang sebagai penggembala akhirnya menjadi raja. Ada begitu banyak contoh saudara bahwa Tuhan sanggup mengerjakan mujizat dengan waktu seketika. Tetapi untuk proses kita menjadi lebih baik, proses kita menjadi lebih sabar, proses kita supaya tindakan kita, karakter kita, pola pikir kita menjadi lebih baik, itu butuh waktu. Tetapi ketika kita siap diproses, kita jalani prosesnya, dan kita semakin berubah untuk menjadi semakin lebih baik, maka kita akan lihat Tuhan menepati janjinya. Itu sebabnya saudara, serahkan hidup saudara diproses oleh Tuhan. Lalu kemudian saudara, yang saya ingin kita renungkan bersama adalah apa yang harus kita lakukan saat kita menjalani proses yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Apa yang akan kita kerjakan, apa yang akan kita lakukan untuk kita diproses oleh Tuhan dalam proses yang harus kita jalani dalam Tuhan. Di ayat yang keempat dan kelima saudara dikatakan di sana, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Puji Tuhan saudara. Di dalam konteks ini, di mana mereka dibawa ke dalam pembuangan, sedang ditawan di Babel. Artinya mereka sedang mengalami keadaan sulit, mereka sedang mengalami situasi yang susah. Tetapi dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang susah yang mereka sedang alami, firman Tuhan berkata, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Artinya dalam situasi yang sulit dan berat sekalipun, umat Tuhan dituntut untuk bekerja keras. Umat Tuhan dituntut untuk bekerja, melakukan yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Mereka disuruh, diperintahkan untuk membangun rumah mereka. Mereka disuruh dan diperintahkan untuk bekerja, membuat kebun, untuk mereka bisa menikmati hasilnya, untuk mereka bisa hidup dari sana. Jadi saudara, sekalipun mereka ada di dalam pembuangan, firman Allah datang kepada mereka untuk mereka tetap bekerja keras, untuk mereka tetap giat bekerja, melakukan yang terbaik. Saudara, di dalam kehidupan kita, apapun situasinya, apapun kondisinya, sesulit apapun itu, seberat apapun itu, Tuhan menuntut kita untuk kita tetap mengerjakan yang terbaik, untuk kita tetap bekerja keras. Saudara, seringkali orang-orang ketika mengalami situasi yang sulit, itu membuat mereka lemah dan patah semangat, tidak mau berusaha lagi. Mereka udah putus asa. Tetapi malah di situasi yang sulit, ketika mereka dibuang ke Babel, dalam situasi yang sulit tersebutlah malah firman Allah datang kepada mereka supaya mereka bekerja keras, membangun rumahnya, membuat kebun untuk mereka bisa menikmati hasilnya. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa yang harus kita terapkan dalam hidup kita, bahwa sekalipun hari-hari ini sulit, sekalipun hari-hari ini berat, mari saudara, tetaplah bekerja keras. Hidup saudara sulit, hidup saudara berat saat ini saudara alami, tetaplah bekerja keras.
Seberapa sulit pun itu, jangan putus asa saudara, tetaplah bekerja keras. Kalau orang Israel yang waktu itu dibuang ke Babel pun, Allah menuntut mereka untuk tidak menyerah, tetapi di sana mereka tetap bekerja supaya mereka bisa makan. Maka hari ini saudara, saya pikir keadaan kita tidak lebih buruk dari keadaan mereka. Kalau mereka pun dalam situasi yang demikian, firman Allah menuntut mereka untuk tetap bekerja keras. Hari ini saya dan saudara, dalam situasi kita, dalam keadaan kita masing-masing, apapun dan bagaimanapun itu, Allah menuntut kita untuk bekerja keras, untuk bekerja menghasilkan sesuatu, untuk mencukupkan segala kebutuhan kita. Jadi yang pertama saudara, untuk kita mengalami rancangan-rancangan Tuhan dalam hidup kita, kita harus bekerja. Ini yang sering salah dipahami saudara. Seringkali khotbah-khotbah yang disampaikan, seringkali pemikiran-pemikiran umat Tuhan untuk mengalami pertolongan Tuhan tetap tepat pada waktunya adalah menanti dan menunggu secara pasif. Doakan lalu kemudian nantikan secara pasif. Padahal firman Tuhan, saudara, mengajar kita berbeda. Bahwa dalam situasi sulit yang kita alami, kita dituntut untuk aktif. Bahkan dalam situasi yang tidak mungkin sekalipun, kita dituntut untuk aktif, untuk mengerjakan sesuatu, untuk berbuat sesuatu. Dan benar saja saudara, pada akhirnya kita melihat bahwa Tuhan menyatakan pertolongannya tepat pada waktunya. Itu sebabnya saudara, apapun situasi dan kondisi kehidupan saudara, tetaplah bekerja keras. Lakukan yang terbaik, kerjakan yang terbaik di dalam kehidupan saudara. Kemudian yang kedua saudara, ayat yang ke-6 di sana dikatakan, ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anak-anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Yang kedua yang diperintahkan oleh Tuhan di sini saudara adalah supaya umat-umatnya menjaga keluarga mereka, membangun keluarga mereka. Itu yang sangat penting dalam kehidupan kita saudara. Bahwa untuk kita mengalami pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, mengalami rancangan-rancangan Tuhan, kita harus bekerja, melakukan yang terbaik. Kita harus bekerja keras, tetapi di samping itu juga kita harus membangun keluarga kita, membangun rumah tangga kita sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Kita atur keluarga kita, kita bangun keluarga yang ilahi, keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, begitu banyak orang yang ingin mengalami pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, tetapi mereka hidup dengan penuh masalah di tengah keluarga. Padahal Tuhan akan menyatakan mujizatnya dan pertolongannya tepat pada waktunya bagi umat-umatnya yang mengatur semua keluarganya dengan baik. Dan saat ini pun saya mau menegaskan kepada saudara bahwa bagaimana saudara mengatur keluarga saudara, bagaimana saudara hidup di tengah keluarga dengan takut akan Tuhan, bagaimana saudara mengatur semua keluarga seturut perintah Tuhan, maka di sana saudara akan melihat pertolongan Tuhan yang Dia nyatakan tepat pada waktunya. Jadi saudara, mari kita atur keluarga kita, bangun keluarga kita menjadi keluarga yang ilahi, keluarga yang harmonis. Bangun keluarga kita saudara. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang mengalami masalah keluarga. Bahkan mungkin masalah itu adalah masalah yang rumit untuk saudara selesaikan. Ini waktunya saudara untuk saudara melakukan rekonsiliasi di tengah keluarga saudara, melakukan perdamaian di tengah keluarga saudara. Karena ketika saudara tidak harmonis di tengah keluarga, saudara sedang menghadapi dan menghalangi berkat-berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan saudara. Saudara sedang menghalangi pertolongan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya saudara,
Aturlah keluarga saudara dengan baik. Pimpinlah keluarga saudara menjadi keluarga yang harmonis dan keluarga yang takut akan Tuhan. Maka di sana Tuhan akan menyatakan pertolongannya bagi setiap saudara. Lalu berikutnya saudara, di ayat 7 dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saudara, prinsip yang ketiga ditegaskan di sini adalah usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Firman Allah menegaskan supaya umat-umatnya mengusahakan kesejahteraan kota mereka, kota di mana mereka tinggal, kota kemana Tuhan membuang mereka. Mereka bertanggung jawab untuk kesejahteraan kota itu, untuk berusaha supaya kota itu menjadi kota yang penuh dengan sejahtera Tuhan. Itu yang harus dilakukan oleh umat-umat Tuhan yang merindukan pertolongan Tuhan, yang merindukan campur tangan Tuhan tepat pada waktunya, di mana mereka harus menjadi berkat bagi orang lain dengan mengusahakan kesejahteraan kota mereka, mengusahakan kesejahteraan sekeliling mereka, dan dengan demikian banyak orang akan diberkati. Itu sebabnya saudara, mari hidup untuk menjadi berkat, berjuang untuk kesejahteraan keluarga kita, kesejahteraan sekeliling kita, dan kesejahteraan bangsa kita. Ketika kita serahkan hidup kita kepada Dia, maka Dia akan memakai kita untuk menjadi alatnya, menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita berjuang saudara, untuk mengusahakan kesejahteraan kota di mana kita tinggal. Doakan kesejahteraan kota saudara, doakan kesejahteraan desa saudara. Dengan kita berperan bagi kesejahteraan kota kita dan desa kita, maka kita sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Maka dengan demikian kita akan melihat Tuhan menyatakan pertolongan-pertolongannya yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara. Kemudian yang terakhir di ayat yang ke-8 dikatakan di sana, sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu, dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu mendengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, firman Allah menasihatkan yang terakhir untuk mengalami pertolongan Tuhan. Janganlah diperdaya oleh nabi-nabi, oleh juru-juru tenung, dan oleh nubuat-nubuat. Jangan diperdaya, karena Tuhan berkata, aku tidak berbicara kepada mereka. Jangan dengarkan mimpi-mimpi mereka. Saudara, hal yang ditegaskan oleh firman Tuhan di sini adalah bahwa pada saat itu begitu banyak nabi-nabi palsu yang bisa menyesatkan umat Tuhan, yang menubuatkan berita-berita yang baik, berita-berita yang menyenangkan. Tetapi pada saat itulah Tuhan berkata, jangan dengarkan mereka. Artinya apa? Tuhan mau supaya umat-umatnya memahami kebenaran firman Tuhan. Maka dengan demikian mereka akan mengalami pertolongan Tuhan. Tetapi jika mereka tidak tahu kebenaran firman Tuhan, tetapi mereka hanya ikut-ikutan saja, maka mereka tidak akan mengalami pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tetapi jika umat-umat Tuhan di dalam kehidupan mereka, mereka belajar memahami firman Tuhan. Mereka tidak hanya ikut-ikutan ketika ada hal yang mereka dengar, tetapi mereka memang benar-benar memahaminya. Maka orang-orang yang demikian akan mengalami pertolongan Tuhan. Saat ini saudara, mungkin hati saudara bertanya, bagaimana saya bisa memahami firman Tuhan sedangkan saya orang awam? Saudara, firman Tuhan di dalam channel Renungan Pagi ini selalu dibahas, digali secara objektif. Firman Tuhan ditafsirkan dengan objektif. Artinya kebenaran-kebenaran yang disampaikan di dalam renungan ini, baik renungan pagi maupun renungan malam saudara, adalah kebenaran-kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan.
Itu sebabnya saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, pahamilah kebenaran-kebenaran firman Tuhan melalui renungan-renungan ini saudara. Ketika hari demi hari saudara semakin paham akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, maka saudara akan menghidupinya. Di sanalah saudara akan mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Tuhan akan menyatakan pertolongannya ketika tiba waktu yang tepat. Maka firman Tuhan tadi dikatakan ayat 10, di sana Dia akan menepati janjinya. Apa yang harus kita lakukan untuk kita mengalami pertolongan Tuhan tepat pada waktunya saudara? Jadilah pekerja-pekerja keras. Hari ini mungkin saudara bertanya, kenapa aku belum berhasil? Kenapa pertolongan Tuhan belum nyata dalam kehidupanku? Mungkin saudara belum menjadi pekerja keras. Jadi jadilah anak-anak Tuhan yang siap bekerja keras. Jadilah anak-anak Tuhan yang mampu mengatur keluarga dengan baik. Jadilah anak-anak Tuhan yang hidup jadi berkat. Dan jadilah anak-anak Tuhan yang hidup berdasarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, bukan hidup berdasarkan apa kata orang lain. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan ini telah memberkati saudara, menguatkan saudara, menerangi kehidupan saudara, hati dan pikiran saudara. Dan terapkanlah firman Tuhan untuk saudara mengalami Tuhan menggenapi janjinya tepat pada waktunya. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang telah kita renungkan. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau Allah yang bekerja tepat pada waktunya. Itu sebabnya saat ini Bapa, biarlah Tuhan nyatakan dalam kehidupan umat-umat-Mu. Engkau Allah bertindak, Engkau Allah bekerja tepat pada waktunya dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Ajar mereka untuk bekerja keras, ajar mereka ya Tuhan untuk bisa mengatur keluarga mereka, ajar mereka untuk hidup jadi berkat, bahkan ajar mereka untuk hidup berdasarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, sehingga janji firman Tuhan digenapi dalam kehidupan mereka tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Sebentar lagi ya Tuhan, hamba juga akan menopang mereka dalam doa sebelum mereka melaksanakan segala aktivitas mereka sepanjang hari ini. Hamba akan berdoa buat segala pergumulan mereka, segala kegiatan mereka di sepanjang hari ini, penyertaan Tuhan nyata bagi mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami akan berdoa bersama. Tuhan hadir di tengah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan. Iman saudara sudah dibangkitkan melalui renungan firman Tuhan. Sebelum saudara melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, saya rindu berdoa bagi saudara. Mari kita berdoa bersama saudara, kita serahkan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, supaya Tuhan memberkati setiap aktivitas saudara dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, dengan penuh kerendahan hati, dan percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong dan memberkati saudara dan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa saudara. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Hamba menumpangkan tangan bagi mereka. Biarlah Tuhan campur tangan atas kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai mereka dalam melaksanakan segala aktivitas dan tanggung jawab mereka. Ketika Engkau menyertai mereka, Engkau akan mengerjakan keberhasilan. Penyertaan-Mu akan mengerjakan keberhasilan dalam segala aktivitas mereka yang mereka kerjakan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan penyertaan-Mu bagi mereka. Dan hamba berdoa, biarlah damai sejahtera-Mu memenuhi hati mereka, sehingga mereka akan menjadi maksimal dalam melaksanakan segala aktivitas dan pekerjaan mereka ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan, ketentraman dari Tuhan, kasih Tuhan memenuhi hati dan pikiran mereka. Berkati anak-anak-Mu ini Tuhan, hidup mereka penuh sukacita, penuh damai sejahtera Tuhan dalam melaksanakan segala aktivitas dan pekerjaan mereka. Bapa di sorga, hamba berdoa, jadikan anak-anak-Mu berhasil
dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu yang mengerjakan keberhasilan dalam hidup mereka. Biarlah setiap anak-anak-Mu mengalami keberhasilan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, berikan hikmat-Mu bagi mereka, supaya mereka bisa berhasil dalam bagian apapun, dalam bidang apapun, tanggung jawab dan pekerjaan mereka. Berikan mereka hikmat di sana, supaya mereka bisa mengerjakannya dengan cara yang terbaik. Oleh karena hikmat Tuhan memenuhi mereka, biar mereka mengerjakannya dengan cara yang maksimal, dan hasilnya pun akan maksimal. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah hikmat Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Ajar anak-anak-Mu bekerja dengan jujur, dan ajar mereka untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba berdoa, kerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Hamba rindu mendengar kesaksian-kesaksian tentang keberhasilan yang Kau kerjakan dalam hidup mereka, sehingga anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi banyak orang, dan anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, sehingga nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Tuhan yang bekerja dalam profesi yang mereka kerjakan, dalam profesi mereka masing-masing, Tuhan kiranya campur tangan dan menjadikan mereka berhasil. Hamba berdoa bagi para pebisnis, bagi para pengusaha, Tuhan yang campur tangan mengerjakan keberhasilan dalam bisnis dan usaha mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin dalam kondisi yang ada sekarang ini mereka sulit untuk mengembangkan bisnis dan usaha mereka. Tetapi ketika Tuhan campur tangan di sana, ketika Tuhan bekerja di sana, kami percaya ya Tuhan, Engkau yang akan menjadikan bisnis dan usaha anak-anak-Mu berhasil. Dalam nama Yesus, berkati mereka dalam mengembangkan bisnis mereka. Berkati mereka dalam memimpin para pegawai mereka, tim mereka. Jadikan anak-anak-Mu dengan penuh bijaksana untuk mengembangkan bisnis dan usaha mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, haleluya. Hamba berdoa ya Tuhan, bagi para petani, Tuhan tolong anak-anak-Mu para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang mengemban tugas yang begitu mulia. Mereka yang menyediakan segala kebutuhan masyarakat di bangsa ini. Itu sebabnya Tuhan tolong anak-anak-Mu para petani. Tuhan memberkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh, berbuah, dan mereka bisa berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Tuhan yang menolong mereka, berikan hikmat bagi mereka, sehingga mereka menjadi petani-petani yang modern, petani-petani yang maju, petani-petani yang berkembang, petani-petani yang berhasil ya Tuhan. Tolong anak-anak-Mu para petani, berkati semua yang mereka kerjakan, semua yang mereka tanam. Tuhan yang mengerjakan keberhasilan di sana. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu bagi para petani, sehingga mereka bisa berhasil Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Dalam nama Yesus, apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya campur tangan. Tuhan kiranya yang bekerja, Tuhan kiranya yang mengerjakan keberhasilan bagi mereka ya Tuhan. Bapa yang baik, tolong mereka sehingga bisnis perdagangan mereka bisa berkembang, bisa semakin maju ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu para pedagang dalam nama Yesus. Berikan hikmat bagi mereka, berikan petunjuk bagi mereka, bagaimana mereka mengembangkan usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan, Engkau yang menolong mereka, Engkau yang membela anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang mengangkat kehidupan anak-anak-Mu, Engkau yang menjadikan anak-anak-Mu berhasil. Dalam nama Yesus, Engkau yang menjamin masa depan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan.
Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, pegawai, di bidang apapun mereka, di usaha apapun mereka ya Tuhan. Saat ini Tuhan kiranya yang tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, sehingga di sana karir mereka bisa menjadi lebih baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu dalam melakukan pekerjaan mereka. Jamah dan berkati mereka sehingga mereka bisa berhasil dalam segala pekerjaan mereka, sehingga mereka juga bisa dipromosikan oleh perusahaan mereka. Berkati anak-anak-Mu para pegawai, berkati anak-anak-Mu para karyawan. Dalam nama Yesus, Tuhan yang campur tangan dan Tuhan yang mengerjakan mujizat-Mu dalam hidup mereka. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi para PNS ya Tuhan, pegawai negeri sipil di bangsa ini. Tuhan kiranya campur tangan, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus, dalam bidang yang mereka kerjakan, ajar mereka mengabdi di sana dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini, sehingga bangsa ini akan semakin maju dan semakin berkembang. Jauhkan mental korupsi dari kehidupan anak-anak-Mu. Ajar anak-anak-Mu hidup benar, hidup sesuai dengan standar firman Tuhan. Berkati TNI Polri juga ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan memberkati mereka ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati karir mereka, berkati masa depan mereka, berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai TNI Polri, PNS ya Tuhan, berkati mereka. Hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu para medis ya Tuhan. Dalam situasi yang seperti ini, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis. Berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap bisa tinggal sehat. Mereka bisa tetap bugar kuat ya Tuhan dalam mereka merawat para pasien. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka. Dan ajar mereka untuk melakukan yang terbaik, untuk mengabdi bagi masyarakat ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam pengangguran. Mungkin mereka baru di PHK, mungkin mereka saat ini bahkan sudah lama mereka ada dalam pengangguran. Tuhan kiranya tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Kalau saat ini mereka yang sedang menganggur, mereka sedang mendengarkan renungan ini, biarlah iman mereka dibangkitkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan berikan kreativitas bagi mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berikan mereka kemampuan untuk membuat satu inovasi ya Bapa, supaya kehidupan mereka bisa benar-benar memunculkan satu usaha, satu bisnis dalam nama Yesus, sehingga bukan saja mereka akan menjadi pekerja, tetapi malah mereka akan menjadi pengusaha. Tuhan tolong anak-anak-Mu para pengangguran, berikan hikmat bagi mereka. Tuhan tolong mereka ya Tuhan, Tuhan tolong mereka, berkati mereka ya Tuhan. Kalau mereka merindukan satu pekerjaan, Tuhan yang membukakan pintu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan, di mana di masa tua mereka, biarlah Tuhan memberikan kesehatan bagi mereka. Berikan mereka ya Tuhan semangat yang kuat dalam kehidupan mereka di masa tua mereka, di masa pensiun mereka. Mereka tetap bergairah, mereka tetap bersuka cita, mereka tetap bersemangat dalam mereka menjalani kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, berkati para pensiunan ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang profesi mereka belum disebutkan, hamba berdoa Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga Tuhan memberkati semua profesi mereka, sehingga mereka bisa menjadi berkat. Kasih karunia Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Berkati semua profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan dalam topik-topik doa ini, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan saat ini hamba juga berdoa buat kesehatan semua anak-anak-Mu. Tuhan tolong di masa-masa pandemi ini, biarlah Tuhan berikan mereka kesehatan, berikan daya tahan tubuh yang kuat dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini,
Tuhan kiranya yang menolong dan mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Segala bibit penyakit kami cabut, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Saat ini bahkan hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang memikul masalah, hidup mereka sedang ada dalam beban berat, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan dalam nama Yesus. Engkau mengangkat dan menyelesaikan segala beban persoalan dan masalah kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu, berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati ya Tuhan. Berkati mereka suami, istri, orang tua dan anak. Berkati mereka Bapa, berkati keluarga-keluarga mereka. Karena ketika keluarga-keluarga diberkati, bersuka cita, damai dan tentram, maka kami percaya Engkau akan mengerjakan keberhasilan bagi keluarga itu dan semua anggota keluarga itu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, berkati semua keluarga anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa supaya Engkau mengerjakan keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami, ini seruan kami. Dalam nama Yesus hamba berdoa bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan dan saudara sudah diberkati melalui doa-doa kita bersama. Saya sudah menopang saudara dalam doa. Mari imani bahwa kuasa Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Percaya berkat Tuhan mengalir atas kehidupan saudara. Saudara, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, ketika saudara merasakan dan mengalami berkat Tuhan melalui renungan-renungan di channel ini dan saudara rindu untuk berlangganan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Dan saat ini kalau saudara diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kerjakanlah yang terbaik hari ini dan biarlah Tuhan menyertai saudara. Tuhan memberkati seluruh kehidupan saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji hormat bagi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.